Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama Pak Yadi di sini. Di sini Bapak akan menerangkan mengenai mesin, lebih tepatnya prinsip kerja mesin bensin, kemudian prinsip kerja mesin 4 langkah, konstruksi mesin, dan komponen mesin bensin. Namun, sebelum itu kita akan melihat dulu apa itu prinsip kerja mesin bensin atau apa itu prinsip kerja mesin. Kita akan lihat di sini pada uraiannya. Nah, di sini adalah uraian dari mesin ya, baik itu mau mesin bensin ataupun mau mesin diesel. Seperti yang kita ketahui, roda suatu kendaraan memerlukan adanya tenaga luar atau eksternal ya, yang memungkinkan kendaraan dapat bergerak serta dapat mengatasi keadaan jalan, udara, dan sebagainya. Sumber dari luar yang menghasilkan tenaga disebut mesin. Mesin merupakan alat yang merubah sumber tenaga panas, listrik, air, angin, tenaga atom, atau sumber tenaga lainnya menjadi tenaga mekanik. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Suatu mesin bisa dikatakan itu bisa menjadi berfungsi ataupun bisa bergerak karena adanya sumber dari luar. Kita ambil contoh yaitu mesin pada mobil. Mesin pada mobil di sini memerlukan sumber dari luar. Nah, sumber dari luarnya itu bisa dari udara, bisa dari air, listrik, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan mesin itu adalah alatnya atau medianya. Seperti itu. Nah, maka ketika sumber dari luar kemudian digabung dengan alatnya, yaitu mesin, kita ambil contoh udara, bensin. Itu dari sumber luar. Kemudian dikasih itu alatnya, yaitu mesin. Ketika dipadukan antara sumber dari luar, antara udara dan bahan bakar atau bensin, ketika masuk atau mesin dapat bekerja melalui sumber dari luar tadi, yaitu udara dan bensin atau bahan bakar. Nah, makanya sumber yang tadi itu akan menjadi tenaga mekanik atau mechanical energy, atau disebutnya itu, kita bisa menyebutnya itu adalah si engine itu bisa menjadi bergerak seperti itu. Nah, mesin yang merubah tenaga panas menjadi tenaga mekanik itu disebutnya adalah motor bakar atau thermal engine. Nah, berarti konsep di sini kita akan luruskan bahwa campuran udara dan bahan bakar itu akan dirubah menjadi tenaga panas. Mengapa? Karena perubahan atau reaksi kimia pada udara dan bahan bakar itu akan dibakar atau menjadi panas karena adanya proses atau suatu sistem proses bahan bakar di situ. Makanya disebutnya itu adalah motor bakar atau thermal engine. Motor bakar ada beberapa macam. Mesin bensin, mesin diesel, mesin turbin, dan lainnya. Motor bakar ada beberapa macam. Yang pertama, mesin bensin, mesin diesel, mesin turbin, dan lainnya, yang menghasilkan tenaga panas yang dihasilkan dari dalam mesin itu sendiri. Biasanya disebutnya motor pembakaran dalam atau internal combustion engine. Sebagai contohnya, yaitu mesin bensin, mesin diesel, disebutnya adalah motor pembakaran dalam atau internal combustion engine. Kemudian,
tenaga panas yang dihasilkan dari luar, kalau tadi dari dalam, sekarang dari luar, yaitu mesin pembakaran luar atau motor pembakaran luar yang disebut dengan external combustion engine. Nah, biasanya mesin uap, mesin turbin, dan lainnya. Nah, ini adalah konsep motor bakar. Jadi ada dua cabang. Yang pertama adalah motor pembakaran luar atau external combustion engine. Kemudian ada motor pembakaran dalam, internal combustion engine. Untuk motor pembakaran luar itu contohnya tadi mesin nuklir, turbin, mesin nuklir, mesin uap, mesin turbin uap. Itu untuk pembakaran luar. Sedangkan motor pembakaran dalam itu mesin bensin, mesin diesel, mesin gas turbin, mesin roket, mesin jet, dan mesin gas atau lain sebagainya. Nah, sebagai pemahaman kalian, motor pembakaran luar dan motor pembakaran dalam adalah bisa dicontohkan seperti ini. Engine di motor ataupun di mobil itu menggunakan motor pembakaran dalam. Kenapa? Proses yang terjadi antara campuran udara dan bahan bakar yang dibakar di dalam suatu engine atau pada engine tersebut itu dilakukan prosesnya di dalam. Biasanya kita sebagai manusia tidak bisa melihat bagaimana proses pembakaran itu terjadi di dalam. Nah, sedangkan untuk motor pembakaran luar biasanya dilakukan atau proses terjadinya bahan bakarnya itu atau pembakarannya itu di luar. Gitu. Jadi sehingga tenaga ataupun engine yang dilakukan ketika bekerja atau ketika bergerak, kemudian ada sumber dari proses pembakaran tadi, itu kalau untuk pembakaran luar berarti dilakukannya di luar, seperti mesin uap dan lain sebagainya. Kalau untuk motor pembakaran dalam berarti itu dilakukannya di dalam, berarti kita tidak bisa melihat bagaimana cara pembakaran atau proses pembakaran itu terjadi. Seperti itu. Kemudian, mesin yang tenaganya digunakan kepada kendaraan harus kompak, ringan, dan mudah ditempatkan pada ruang yang terbatas. Selain itu, mesin harus dapat menghasilkan kecepatan yang tinggi dan tenaga yang besar. Jadi, mesinnya itu harus ringan, kemudian ditempatkannya juga di tempat ruang yang terbatas juga, jadi tidak sempit dan lain sebagainya. Kemudian, mesin juga harus dituntut mempunyai atau menghasilkan kecepatan yang tinggi, serta tenaganya yang besar. Kemudian, mudah dioperasikan dan sedikit menimbulkan noise. Noise itu adalah suara bising ya. Noise itu adalah suara bising. Nah, kalau misalkan kalian menemukan kata-kata noise di sini, noise itu adalah bising. Biasanya kalau suara engine itu kan suaranya suka bising ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk mesin diesel biasanya noise-nya lebih besar daripada mesin bensin. Kalau mesin bensin itu noise-nya agak kecil gitu. Namun sebelum kita melakukan materi yang selanjutnya, kita akan mencari apa yang dimaksud dengan konversi energi. Itu kan ya. Nah, apakah mesin bensin dan mesin diesel itu adalah salah satu dari konversi energi? Atau misalkan si mesin bensin ataupun mesin diesel itu bukan dari konversi energi. Kita lihat ya di sini. Nah, Bapak sudah menemukan sumber dari dinus.ac.id mengenai apa itu yang disebut dengan konversi energi. Di sini energi itu yang pertama macam konversi dan konservasi. Tapi yang dititik beratkan di sini adalah kita akan mencari atau menandai apa yang maksud dengan konversi energi gitu ya. Kalau secara tata bahasanya mungkin kalau konversi itu berarti di-convert ya, atau dirubah, si energinya itu berubah energi berarti kan gitu. Tapi ini kita akan cari
ya telaah apa yang maksud dengan konversi energi. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan energi. Kemudian dari mana energi yang diperlukan atau dipergunakan untuk memberikan penerangan. Apakah mobil memerlukan lebih banyak energi saat terparkir atau di garasi atau saat berjalan di jalan raya? Nah, kita akan menemukan jawabannya di sini. Nah, prinsip energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Itu kan tenaga gitu. Otomatis kan kalau kita punya tenaga pasti bisa melakukan pekerjaan, itu kan gitu. Nah, kemudian poin yang keduanya ada energi berasal dari berbagai sumber. Betul ya. Energi berasal dari berbagai sumber, bisa dari angin, matahari, air, kemudian dari udara dan sebagainya. Beberapa jenis energi memiliki kemampuan konversi. Biasanya kalau misalkan kita menemukan satu benda di rumah, contoh misalkan kalau di rumah itu kan banyak ya, contoh misalkan setrika nih. Nah, energi yang dihasilkan adalah apa? Energi listrik, itu kan? Energi listrik itu dirubah atau dikonversi menjadi energi panas. Nah, itu adalah pengkonversian dari satu energi menjadi energi yang lain. Gitu. Kemudian ada lagi nih, energi yang dihasilkan dari satu jenis menjadi jenis yang lain. Contoh misalkan apa? Energi listrik lagi menjadi energi cahaya, ya, terang. Biasanya apa? Lampu. Kemudian energi listrik lagi nih dihasilkan menjadi energi kinetik. Apa biasanya? Contoh misalkan kipas angin dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa jenis energi yang memiliki kemampuan konversi dari satu jenis menjadi jenis yang lain. Kemudian, poin yang keempat adalah energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, namun dapat dilestarikan atau dikonservasi. Jadi, energi itu tidak bisa tidak dapat diciptakan gitu. Energi itu gitu. Itu mah memang udah ada dari sananya ya, ataupun misalkan dihancurkan, tidak bisa dihancurkan karena memang konsep alam semesta itu luas ya dan kekal, hukumnya kekal, tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa diciptakan oleh manusia, maksudnya seperti itu. Kemudian dapat dilestarikan atau dikonservasi gitu. Jadi kita yang melestarikannya gitu ya. Kemudian poin yang kelima, jumlah energi di alam semesta selalu konstan. Konstan di sini berarti tetap ya. Jumlah energi di alam semesta ini selalu konstan. Makanya konsep alam itu, alam semesta itu tidak bisa dirubah atau mutlak gitu ya. Gitu. Jadi tidak bisa ditambah ataupun tidak bisa dikurangi, konstan tetap gitu. Karena merujuk ke poin yang keempat, itu energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Kemudian poin yang keenam, tugas seorang engineer adalah memahami prinsip energi dan dapat membangun sistem untuk memantau aliran energi. Nah, disinilah kalian ditugaskan menjadi seorang engineer untuk memahami prinsip energi dan dapat membangun sistem untuk memantau aliran energi. Seperti itu. Jadi kalian itu ditugaskan bukan hanya sebagai mekanik nantinya atau bukan sebagai engineering saja atau engineer saja, tapi kalian juga harus bisa memahami prinsip energi tersebut dan dapat membangun sistem untuk memantau aliran energi. Jadi tidak mengganggu si energi tersebut. Jadi kalian itu harus bisa memantau juga gitu. Apa dampaknya buat si energi tersebut dan apa juga dampaknya untuk kita sebagai manusia. Jadi seperti itu ya, prinsip energi yang harus kalian pahami. Barusan kita membahas mengenai apa itu yang dimaksud dengan energi, gitu kan. Sekarang kita masuk ke yang namanya konversi energi. Nah, barusan kan energi itu adalah suatu upaya ya yang dihasilkan untuk melakukan suatu pekerjaan gitu kan.
Seperti itu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan konversi energi? Konversi energi itu kalau tadi kita bahas ya bersama-sama atau Bapak tadi bilang konversi itu dari kata convert ya, bahasa Inggrisnya itu adalah convert, atau yang diartikannya itu adalah merubah ya, convert, merubah. Nah, pada kali ini poin yang pertama sangat pas dengan apa yang tadi Bapak bilang ya. Energi dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Otomatis kan convert itu adalah merubah energi dari satu energi ke energi yang lain, gitu kan? Tadi sudah kita bahas contohnya. Nah, poin yang kedua adalah sebagai contohnya itu adalah energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Nah, atau energi listrik dapat diubah menjadi energi kinetik gitu ya. Itu. Kemudian untuk poin yang ketiga, karena semua jenis energi dapat dinyatakan dalam satuan yang sama, ya, Joule konversi ini dapat dinyatakan secara kuantitatif dalam model sederhana. Jadi seperti itu. Terus apa hubungannya dengan teknik kendaraan ringan, dengan mobil gitu ya, dengan kendaraan gitu. Nah, kita tadi sudah membahas mengenai prinsip kerja mesin. Prinsip kerja mesin itu adalah merubah energi panas menjadi energi gerak atau kinetik, ya. Nah, disitulah yang dimaksud dengan konversi energi, gitu. Jadi energinya itu merubah satu energi menjadi energi yang lain. Nah, konsep dari mesin atau engine itu merubah energi panas yang dihasilkan antara campuran udara dan bahan bakar atau sumber dari luar, ya, kemudian diubah menjadi energi gerak. Pada apa? Pada alatnya, yaitu merupakan engine atau mesin, gitu. Sumbernya adalah bahan bakar dan udara, kemudian alatnya adalah engine. Makanya engine dinyatakan sebagai energi gerak atau energi kinetik. Nah, energi gerak atau kinetik awalnya itu dari energi panas yang dihasilkan campuran udara dan bahan bakar. Seperti itu. Itu adalah yang disebut dengan konversi energi.